Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kiranya tetap tinggal memerintah hati kita sekalian. Karena hanya di dalam Tuhan kita mendapat ketenangan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Kita belajar dari satu tema yang tidak asing bagi kita, yaitu Immanuel. Allah menyertai kita. Saudara-saudara, kita sering menyebut nama Allah dan juga kita sering menyebut nama Tuhan. Apa sih bedanya? Nah, secara prinsip memang tidak ada perbedaan. Secara prinsip kita tahu apa yang kita tuju adalah Allah. Dahulu orang menyebut nama Allah. Nama Allah disebut dengan berbagai nama istilah setelah nama Yahweh dianggap menjadi nama yang sakral bagi orang Israel. Mereka enggan untuk menyebut nama Allah atau nama Yahweh itu. Karena nama itu terlalu agung, terlalu besar, terlalu mulia, tak terhampiri. Bahkan ketika umat Israel menyaksikan bagaimana kebesaran Allah hadir di tengah-tengah umat ketika masa Musa memimpinnya. Di saat seperti itu mereka menjadi begitu takut, bahkan berkata kepada Musa, "Janganlah Allah berbicara kepada kami, biarlah engkau yang berbicara kepada kami. Maka kami berjanji, kami komit, kami akan dengar engkau." Kemudian orang-orang Israel memanggil nama Tuhan, Adonai, yang dirasa akan lebih dekat dengannya, lebih akrab, lebih enak untuk disapa. Maka kita kenal ada Allah, kita panggil, dan ada juga Tuhan yang kita panggil. Walau keduanya adalah dimaksud sama. Tetapi Allah yang biasanya tak terhampiri, tak terselidiki, tidak dapat mudah dimengerti oleh manusia. Allah yang tak terjangkau tadi, kalau dia tidak menyatakan dirinya, maka tentu manusia tidak akan pernah bisa mengerti tentang Allah. Karena manusia adalah ciptaan yang sulit untuk dapat memahami Sang Pencipta. Tapi Tuhan dengan inisiatifnya dia ingin supaya dirinya dikenal oleh manusia. Dia ingin supaya ia tetap ada bersama-sama di antara manusia, dekat dengan kita. Sehingga lagu pujian pun berkata, ia hanya sejauh doa. Kita hanya menyebut dia. Kedekatan kita dengan Allah itu yang dikehendaki Tuhan. Karena itu Allah menyatakan dirinya dalam bentuk dipanggil dengan Tuhan, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Murid-murid Yesus yang bahkan sekian waktu berkesempatan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, pernah bertanya kepada Yesus, "Siapakah Bapa itu? Tunjukkanlah kepada kami." Tetapi Yesus berkata, "Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jadi Allah itu seperti apa yang bisa kita pahami, yang kita bisa mengerti di dalam tahta kemuliaan kerajaan sorga dapat dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi kehadiran Yesus sebagai wujud penyataan Allah dalam rupa manusia itu akhirnya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun kurang lebih sebelum malaikat Gabriel datang kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Maka setelah 700 tahun kemudian tertulis dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 ini, 700 tahun sebelumnya, dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jauh sebelum malaikat Gabriel menyatakan akan kelahiran Yesus, maka Nabi Yesaya telah menubuatkannya. Dan pada akhirnya 700 tahun kemudian, maka kita melihat ada firman Allah yang menyatakan dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23
malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan kita lihat di sini dalam berita yang disampaikan, para malaikat datang kepada para kepada para gembala pada waktu itu, disertai dengan kemuliaan Allah. Dia berkata sesungguhnya, di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23, belum yang itu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi persis seperti apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelumnya, bahwa akan hadir, akan datang seorang yang disebut dengan Immanuel, Allah menyertai. Allah menyertai, Allah menyatakan dirinya dalam wujud pribadi Yesus Kristus. Jadi barang siapa ingin kenal Allah lebih jauh, maka penting bagi saya dan saudara untuk mengenal pribadi Yesus. Karena dialah yang akan menyatakan siapa Allah. Yesus datang ke dalam dunia dan berkata, apa yang aku katakan tidak datang dari diriku, tapi apa yang Bapa mau untuk aku sampaikan. Bahkan segala sesuatu yang aku lihat dari Bapa, itulah yang juga aku nyatakan. Saudara, kita lihat di sini dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10-11, malaikat datang juga menyampaikan berita sukacita kepada para gembala pada waktu itu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab para gembala tersebut ketika melihat ada seorang malaikat dalam keadaan yang mengejutkan bagi mereka, mereka menjadi takut. Karena itu malaikat itu berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mengapa disebut sebagai kesukaan besar? Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu menjadi berita yang memberikan sukacita, pengharapan di tengah situasi bangsa pada waktu itu yang berada dalam penjajahan Romawi. Mereka mengharapkan adanya seorang yang bisa membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Setiap kita tidak akan enak kalau hidup dalam penjajahan. Setiap kita mungkin mengalami banyak pergumulan hidup dan membutuhkan orang yang dapat menolong, juru selamat. Dan kehadiran juru selamat itu tentu akan dibutuhkan setiap orang dalam perjalanan kehidupannya, karena kita menghadapi berbagai tantangan hidup di mana kita butuh pertolongan. Maka Allah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita. Bagimu, dikatakan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi, hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah ada seseorang yang siap untuk menjadi Juru Selamat dalam hidup kita, dalam berbagai aspek kehidupan yang kita hadapi. Nah saudara, ketika Yesus menjadi Juru Selamat sebagai orang-orang yang mau hidup serupa dengan Yesus, maka hendaknya kehadiran saya dan saudara selama kita ada di tengah-tengah komunitas kita, seperti Yesus hadir dari tempat yang maha mulia ke dalam dunia ini, maka dia menjadi seorang sosok pribadi Juru Selamat. Yohanes menyatakan, akulah terang dunia selagi dia ada di dalam dunia. Maka demikian pun hidup kita, saya dan saudara seharusnya sebagai orang yang mau hidup serupa dengan Yesus, maka kehadiran kita ada di tengah-tengah komunitas kita harus menjadi juru selamat dalam tanda petik, juru selamat kecil yang bisa membawa penyelamatan bagi orang, bukan sebaliknya. Kita membuat hal-hal yang membuat orang menjadi berduka dan seterusnya. Tapi kita menjadi orang yang siap untuk memberikan pertolongan, bantuan dan seterusnya. Sebagaimana berita sukacita yang disampaikan pada hari Natal. Kita bisa lihat bahwa kita berada dalam situasi yang sudah 2 tahun sejak pandemi pertama kali terjadi, sejak corona dialami di negeri Cina. Indonesia hampir memasuki 2 tahun ketika nanti bulan Maret menghadapi situasi pandemi. Situasi pandemi COVID-19 ini telah banyak mengakibatkan kesulitan-kesulitan baik
masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, di mana banyak orang yang akhirnya harus tetap sekolah secara online. Banyak pelajaran-pelajaran yang sulit untuk dapat dipertanyakan secara bebas ketika dibanding dengan waktu dia onsite, bisa hadir di kelas. Ya, masalah-masalah keluarga, banyak korban yang telah dialami keluarga-keluarga yang kehilangan suami, yang kehilangan istri, kehilangan anak-anak, kehilangan saudara. Ada banyak aspek masalah-masalah yang akan menjadi dampak daripada pandemi COVID-19. Nah, dalam situasi sulit, mungkin nggak hal yang seperti itu, mungkin dalam berbagai aspek kehidupan kita yang kita alami, maka kunci dari kesemuanya ini kita akan bisa survive, kita akan bisa mampu bertahan, kita bisa mampu sampai saat sekarang ini, karena kita yakinin, kita percaya ada Allah yang hadir dalam hidup kita. Ada Allah yang menyertai kita. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Sang Immanuel. Dan inilah sebenarnya yang hendak disampaikan malaikat kepada setiap manusia. Bahwa telah lahir seorang juru selamat yang siap menyelamatkan kita dari potensi kehancuran. Kehancuran kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupan yang dihadapinya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita alami. Dalam hal ini kita paparkan ada 3, walau bukan ini tiga-tiganya yang ada. Jika kita meyakini penyertaan Allah dalam hidup kita, yang pertama, ketika Allah menyertai, ketika kita menghadirkan Tuhan, ketika Allah Immanuel itu ada di antara kita, maka penyertaan Tuhan memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Yesaya pasal 8 ayat 23 bagian A berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tak selamanya mendung itu kelabut. Maka kita bisa melihat di sini bahwa akan ada jalan keluar yang Tuhan janjikan ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Allah menyertai kita, maka ada jalan keluar dalam setiap aspek persoalan pergumulan hidup yang kita hadapi. Allah menjadikan segala sesuatunya itu lengkap, berikut dengan solusinya. Ketika Allah mengizinkan persoalan-persoalan kita hadapi, maka Allah juga telah menyiapkan jalan keluar untuk manusia menghadapinya. Karena firman Allah memberikan satu garansi di 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar agar kita cakap menanggungnya. Jadi, di dalam situasi pandemi sekalipun sekarang ini kita alami, yang sudah memasuki usia 2 tahun, kita percaya bahwa akan ada jalan keluar untuk mengatasinya. Walaupun sekarang kita mulai terbiasa hidup new normal dengan bermasker, melakukan protokol kesehatan, tidak lagi bisa mengharapkan satu situasi sama seperti sebelum ada pandemi COVID. Namun kita bisa lihat di sini, mungkin ada berbagai cara Tuhan yang telah tersedia untuk kita bisa mengatasinya. Ya, seperti ini mungkin menjadi bagian untuk kita tetap bisa eksis mengerjakan aktivitas kehidupan kita di tengah-tengah situasi apapun juga. Badai bisa datang, tetapi badai pasti akan berlalu. Masa yang sulit tidak akan bertahan selamanya. Setiap pertunjukan pasti akan ada akhirnya. Setiap kunci yang dibuat oleh penciptanya, pasti ada anak kuncinya. Jadi tidak akan ada kunci yang menutup selamanya yang tidak bisa dibuka. Jadi selalu setiap kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu pasti akan membawa buat kita solusi jalan keluar untuk dapat keluar dari setiap pergumulan hidup kita, bahkan berkemenangan. Karena itu kita harus menjadi orang yang tegar, kuat, ulet, tekun. Agar
kemenangan bisa kita peroleh dalam mengatasi setiap tantangan kehidupan. Yang kedua, penyertaan Tuhan membuat masa depan penuh harapan. Nah, di depan kita itu situasinya mungkin sepertinya tidak ada jalan-jalan yang kelihatan saat sekarang ini. Bahkan jalan buntu sepertinya. Sepertinya madesu, masa depan suram, tidak ada sebuah harapan-harapan baru yang muncul. Kehadiran varian-varian baru yang terus menyertai ya. COVID yang cukup cerdas, pintar, yang satu dilakukan dan coba diatasi, tapi ada varian yang lain lagi yang mulai muncul. Para ahli berupaya untuk mengatasinya. Sekarang kita hadir dengan varian Omikron. Ya. Kita hadapi waktu Delta mengalami di Indonesia, kita di bulan pertengahan tahun Juni Juli, dan diprediksi juga ingat kemungkinan kurva terjadi 6 bulan kemudian seperti yang terjadi di bulan akhir ini, yaitu Desember. Kita dunia menghadapi varian baru. Beberapa negara sudah kalang kabut. Bahkan kita lihat Inggris, ya, negara-negara Eropa yang menghadapi situasi yang sangat-sangat crowded, situasi yang buruk sekali, banyak korban yang telah terjadi, rumah sakit penuh dan seterusnya. Kita masih berdoa, jangan pernah kendor lupa buat Indonesia, agar ketika kita berdoa untuk Indonesia, saya berdoa. Ketika prediksi, mereka sudah gelombang keempat. Kita diprediksi siap untuk menghadapi gelombang ketiga di akhir tahun Nataru. Semoga kita bisa melalui hal itu, tidak sampai terjadi. Kemudian kalau terus gelombang, habis gelombang keempat, gelombang kelima, gelombang keenam, dan seterusnya, sampai kapan rasanya? Sementara tatanan kehidupan kita udah mulai ada banyak faktor-faktor yang rusak. Rasanya nggak ada masa depan lagi. Tapi di dalam Tuhan kita percaya Dia memberi sebuah masa depan yang penuh harapan. Yesaya 8:23 ayat yang ke-23 bagian B selanjutnya tadi sampai 9 ayat 1a. Kalau dahulu Tuhan merendahkan, maka di kemudian hari akan memuliakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu. Ketika kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun hidup kita gelap rasanya, tidak memiliki sebuah prospek yang bisa menjanjikan atau bisa menggairahkan, tetapi tetaplah percaya bahwa penyertaan Tuhan dapat membuat jalan saat tidak ada jalan keluar, bahkan Dia bisa menciptakan sesuatu masa depan. Sebab apa? Sebab memang rancangan awal Tuhan bagi manusia adalah selalu untuk yang baik. Kita percaya ayat yang populer, Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenai kamu, saya dan saudara. Demikian firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk beri masa depan yang penuh harapan. Jadi seburuk apapun masa lalu kita, bahkan masa sekarang kita hadapi sekarang ini, maka Tuhan dapat menyediakan masa depan yang cerah bagi orang percaya dan berusaha melakukan bagiannya. Jadi jangan pernah lupa, setiap kebenaran firman Allah terus harus dibarengi, setiap janji-janji Tuhan, setiap proteksi, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita, tetap menuntut untuk melakukan bagian kita. Jadi jika kita ingin tetap punya masa depan yang baik, kerjakan bagian kita. Orang Kristen harus menjadi contoh, jangan pernah abai di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kita ingat tadi, menjadi juru selamat, bukan malah menjadi musibah yang mendatangkan kemudian penyebaran COVID. Karena kita lalai, nggak pakai masker, hanya pakai di gereja, sepulang gereja bebas, nggak juga melakukan protokol dengan baik, dan seterusnya. Kita bahkan larut dengan situasi yang sudah mulai kendor. Jangan lupa. Jangan sampai kita malah mempermalukan Tuhan, tetapi sebaliknya, yuk mari kita jadi berkat. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan rancangkan hal yang baik. Ke depan pasti akan datang, Tuhan janjikan hal yang baik.
tapi nggak mudah untuk mendapatnya. Mari kita kerjakan bagian kita. Sekali lagi, penyertaan Tuhan memberi jalan keluar. Penyertaan Tuhan membuat masa depan penuh harapan. Yang terakhir, ketiga, bahwa penyertaan Tuhan memberi sukacita dalam kesukaran. Ketika Allah mengizinkan kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, persoalan-persoalan, apapun juga, jangan sampai kita larut di dalamnya. Sebab kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai. Kalau kita hadirkan Tuhan, biarlah segala persoalan kita itu tidak membuat kita menjadi lebih lemah lagi. Membuat kita kehilangan sukacita. Tetapi kita percaya yang akan mendatangkan sukacita itu ketika Allah ada di dalam kita. Karena itulah makna kata Immanuel yang sesungguhnya. Imanu. Kalau kita penggal kata-kata Ibrani tadi, memiliki makna arti. Bukan cuma Tuhan menggendong kita, tetapi Tuhan ada di dalam kita. Nah ini, ketika Tuhan ada di dalam kita, maka Dia menjadi mata air yang mengalir membasahi kita, dan memberikan sukacita yang besar dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Setiap kita memiliki pergumulan yang berbeda. Mungkin orang tidak tahu seberapa berat pergumulan saya, tapi mungkin saya masih bisa menampilkan refleksi kehidupan yang sepertinya tidak ada masalah. Setiap kita juga sama mungkin menghadapinya. Tetapi kita bisa lihat semua hal itu bisa kita lakukan kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, mereka menjadi jalan pintas, seperti nggak ada jalan keluar, nggak ada harapan, akhirnya bunuh diri. Akhirnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi jika kita tahu bahwa Allah Immanuel, Sang Juru Selamat itu hadir dalam hidup kita, maka kita tidak akan kehilangan sukacita. Yesaya 9 ayat 2a berkata, Engkau telah menimbulkan, yang menyebabkan hal itu adalah Tuhan, yaitu sorak-sorak dan sukacita yang besar. Kita bisa lihat keyakinan akan kehadiran Sang Immanuel akan memberikan kita sukacita. Kita tidak berjuang seorang diri saja. Allah tidak pernah membiarkan kita seperti yatim piatu. Allah tidak membiarkan kita berjuang seorang diri. Allah akan ada dekat dengan kita jika kita menghadirkan Tuhan. Justru yang terjadi sebaliknya, bukan Tuhan menghindar dari kita. Bukan Tuhan menjauhkan kita. Tetapi kita yang suka menjauhkan diri dari Tuhan. Kita menghindari Tuhan. Allah ingin dekat, Allah ingin menopang, Allah ingin menolong. Bahkan Allah ingin membela saya dan saudara. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Ia peduli, ia mengerti ketika ia lihat Adam. Dia perlengkapi segala sesuatu, tapi Tuhan melihat jauh kedalamannya. Tidak baik kalau dia seorang diri. Malah Allah perlengkapi dengan Hawa. Jadi Tuhan saya dan saudara mengerti. Dia akan memberikan sesuatu yang bisa mendatangkan sukacita buat kita. Paulus, ketika dia di penjara, dia bisa menyampaikan dengan tulisannya kepada jemaat di Efesus. Pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Gimana orang bisa menasihati supaya bersukacita sementara dia sendiri mengalami masalah? Coba bayangin. Dia giat dalam pelayanan luar biasa. Bahkan dia pertaruhkan nyawa untuk Tuhan. Tapi apa yang dia dapat? Respon di penjara, ditangkap, difitnah, dihina. Dalam situasi itu, apakah membuat dia menjadi putus asa? Akan membuat itu semuanya membuat dia tidak lagi bisa berdaya melakukan sesuatu? Tidak. Dia tidak ingin kalah, dia tidak ingin memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. 1 Petrus 5. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia pantau siapa yang bakal bisa diterkam. Kuncinya jangan beri kesempatan kepada iblis.
Paulus berkata bersukacitalah. Kenapa? Karena Amsal bilang jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita itu akan sangat kecil. Kita akan merasa bahwa masalah itu lebih besar dan menindih kita sehingga kita tidak berdaya. Saya pernah katakan berulang kali pengalaman hidup saya. Sukacita itu akan memberi kekuatan. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Jadi, bila kita memiliki sikap optimis, hati menjadi teguh. Sukacita menambah kesehatan karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas tubuh pun akan meningkat. Kenapa? Karena ada tetap glory sukacita dalam diri kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kalau sukacita itu mengalir, kita jadi orang yang antusias, terus semangat. Semangat itu kan saya bisa membedakan banget, beda banget. Kalau saya kurang tidur gara-gara saya begadang nonton cuma YouTube, nonton yang lain, benar saya nggak kuat, pasti saya sakit. Kelemahan saya satu-satunya adalah kurang tidur. Kalau kurang tidur saya bisa mudah sakit. Jalan saya pun agak berat. Tapi bedanya yang saya rasakan banget. Tapi kalau saya ada sukacita dalam pelayanan, saya kerjain sampai malam, larut tidur jam 2, yang lain tertidur. Kadang saya punya target, saya setiap minggu, Senin atau Selasa sudah harus siap firman. Sebab saya harus bagikan untuk pemimpin pujian. Firman materi apa yang akan disampaikan. Dan itu menjadi PR saya untuk mengejar. Kadang minggu malam selesai. Biasa setiap minggu saya ada rapat secara Zoom, bisa kadang-kadang rapatnya molor. Kadang-kadang bisa molornya bisa setengah 12, jam 12 malam. Saya masih ada beban, apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Kalau ada saya masih kuat dikit, saya masih buka laptop, saya coba lihat lagi kira-kira apa. Atau kalau lagi nanggung, saya kerjain, saya tinggal. Tapi saya takut hilang nih. Karena kelemahan yang saya tahu itu adalah mudah lupa. Jadi saya coba dulu selesain. Kadang sampai jam 2:30. Walau masih ada waktu esok hari. Tapi saya coba tangkap Tuhan maunya apa. Beda. Ada kekuatan baru. Kekuatan sukacita yang mengalir dari Tuhan membuat kita tetap kuat dalam Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan di luar itu, tentu kita punya masalah. Ya, bila kita punya sikap yang seperti itu, sukacita bisa, imunitas pun diberikan Tuhan. Allah itu setia adil. Kalau kita beri apa buat Tuhan, Dia tidak akan pernah membuat kita celaka. Saudara, pada slide terakhir saya di tengah tantangan besar di tahun 2021 hingga hari ini kita hadapi, menyongsong tahun 2022 yang akan datang. Biarlah kita tetap meyakini penyertaan Allah yang memberikan jalan keluar di tengah kesulitan, poin pertama. Kemudian masa depan yang cerah, poin kedua. Dan poin 3, sukacita dalam kesukaran. Karena itu mari kita tetap semangat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan biar kendor. Sekali kendor, kendor. Saya ngalamin itu dulu. Sekali saya nggak ke gereja, waktu masa anak-anak sekolah minggu, lambat laun buat saya semakin sulit ke gereja.
Sampai akhirnya saya hati gelisah. Hidup diuber setan tiap malam mimpi. Usia sudah beranjak bertambah karena takut melanda. Kepala berat rasanya. Mau panggil nama Yesus berat. Terkadang hari-hari sebelum yang ini saya masih suka ada mimpi buruk. Biasanya kalau pengalaman saya kalau mimpi buruk, saya balik bantalnya. Kata orang bisa jadi penyebab juga. Bener sih, saya balik bantalnya, nggak mimpi lagi. Tapi kalau lagi mimpi buruk itu, ngomong rasanya, nyebut nama Tuhan pun rasanya berat. Tapi saya rasa itu. Tapi betapa sulitnya saya untuk ke gereja pada waktu itu. Sampai saya dapat yang saya bilang mimpi itu. Yang buat saya ke gereja, dan itu bukan pergumulan yang mudah. Disitulah yang membuat saya komit sama Tuhan. Tuhan izinkan saya sekali ke gereja, tetap ke gereja. Gak pernah saya lupa kata-kata itu. Itu yang membuat saya sampai sekarang ada. Ketika saya berjanji Tuhan, saya bertanggung jawab akan tepati. Semoga saya kuat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Api jangan padam. Dan layanilah Tuhan. Sebagai penutup saya mau katakan, kita tahu bahwa kehadiran Tuhan Immanuel itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Tapi sekali lagi Allah bisa meninggalkan kita. Karena itu saya berkesimpulan. Musibah terbesar dalam hidup saya ataupun setiap orang, bukan karena kita kehilangan uang begitu banyak sampai miliaran. Bukan karena saya dilanda sakit penyakit bahkan tidak akan sembuh. Tapi musibah terbesar yang dihadapi manusia adalah ketika ia ditinggalkan Tuhan. Yesus pernah mengalami di atas kayu salib, ketika dosa dunia ditimpakan kepadanya, bahkan alam semesta menunjukkan kegelapan selama 3 jam. Pada akhir ketika ia tidak lagi bertahan mampu, ia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah hal yang paling berat adalah ketika ditinggalkan Tuhan. Saul ditinggalkan Allah. Drastis, jauh kehancuran terjadi dalam hidupnya. Tapi ketika Allah menyertai, enggak kalah, Yosua disertai Tuhan. Yosua berkata, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Maka nama Yosua mulai dibesarkan Tuhan. Dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan Yosua bisa membawa umat menyeberang sungai Yordan. Ketika tidak ada jalan, Tuhan bisa buat jalan. Yusuf mengalami banyak penderitaan. Tetapi penyertaan Tuhan membawa dan membuat ia bisa mendapat keberuntungan dan keberhasilan. Sampai akhirnya dimuliakan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan faktor penting dalam hidup saya dan saudara. Tapi penyertaan Tuhan bisa tidak kita alami. Cuma satu. Yaitu, ada yang tahu? Tuhan tidak akan menyertai kita. Kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan jika kita tidak hidup inline. Apa itu inline? Sejalan. Satu jalur dengan Tuhan. Kalau hidup kita sudah tidak lagi sejalan dengan Tuhan, kita seringkali tidak lagi sejalan dengan Allah. Enggak lagi cocok. Kamu punya mau, kamu mau.
Kamu mau selera kamu kayak apa, kamu jalani kamu mau. Aku punya pilihan, kamu punya pilihan, kita punya pilihan masing-masing. Say goodbye, thank you. I leave it to you, terserah Anda berjalan. Yang paling bahaya adalah ketika Tuhan sudah menyerahkan seturut maunya kita dan membiarkan kita tanpa ditegur olehnya. Karena firman Allah berkata, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar, karena itu relakan hatimu. Kita rela dibentuk Tuhan. Terus menerus saya katakan kita rela dibentuk Tuhan. Sakit, saya sakit banget dibentuk Tuhan. Sakit, banyak sekali hal yang menyakitkan di dalam hidup saya. Tapi saya mau Tuhan, tetap semangat. Saya katakan Tuhan tolong saya, supaya saya tetap semangat. Saya mengalami seperti Rasul Paulus, apa itu hidup yang seperti apa. Semuanya saya alami. Saya berpikir risiko lu kasih ganti nama Paulus. Gak enak. Tapi Yesus ada sama kita. Amin. Tahun depan perjuangan kita makin besar. Tapi kita tahu hari ini telah lahir bagimu, yaitu Yesus Tuhan, ya, Juru Selamat. Bagimu Juru Selamat di kota Daud, di Gunung Sari, di tempat ini, dan di hati dan hidup kita. Amin. Tuhan berkati.